Watu gilang pajajaran, watu gilang sangis kalah. Baheula sabalikan rung sasundang, sasiliwangi gemah ripat tertamti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi saudara se-Nusantara dan di luar Nusantara yang mungkin menyimak. SP tidak akan bisa ditemukan, tetapi Sobat MC yang budiman dimanapun berada, MC doakan selalu ada dalam keadaan sehat, bahagia, dan terjaga ya. Langsung saja kita bahas mengenai judul di atas. Mengapa demikian? Mengapa tidak bisa ditemukan? Semakin ramai orang memburu SP, bahkan ada yang sengaja mengadakan sayembara untuk menemukan sosok SP. Dengan hal ini, tentu akan lebih banyak lagi orang-orang yang mengaku sebagai SP untuk diakui keberadaannya. Tetapi dengan banyaknya yang mengaku SP, maka keberadaan SP sejati akan semakin tertutupi dan tersamarkan. SP sejati akan semakin jauh dari jangkauan karena perhatian tertuju pada yang mengaku SP asli. Mereka ingin membuktikan apakah yang mengaku SP ini benar-benar SP yang sejati. Sementara SP yang sejati menghindar dan berusaha untuk tidak terdeteksi keberadaannya. Apakah ia menyadari dirinya sosok SP sejati sehingga menghindar? Tidak, karena ia merasa lucu dan terheran-heran kepada orang yang saling berlomba untuk diakui sebagai SP yang sejati. Ia menghindar karena tidak suka publisitas. Ia tidak suka disangka seseorang atau ditanya-tanya siapa ia sesungguhnya. Karena ia bukan tipe orang yang ingin dipuja-puja. Karena ia amat yakin segala puja dan puji hanyalah untuk Robnya, yaitu sang pemilik alam raya. Pengakuan-pengakuan dari para SP ini semakin mengkhawatirkan sehingga ditakutkan akan menyesatkan masyarakat. Sampai saat ini belum ada lembaga khusus untuk menetapkan atau sekedar memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri SP sejati. Karena secara resmi ia belum diakui. Berbeda dengan para spiritual atau kumpulan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama tentang kisah seputar SP. Mengapa belum ada lembaga resmi?
karena sosok SP lahir dari ramalan Prabu Jayabaya dan Pudak Angon dari Uga Siliwangi yang dikait-kaitkan sebagai sosok yang sama oleh sebagian orang. Orang masih meragukan keberadaannya, masih menduga-duga. Tetapi sosok yang sebenarnya telah diakui keberadaannya oleh sebagian orang yang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Mereka meyakini sosok SP itu ada karena ciri-ciri yang disampaikan dengan ramalan-ramalan itu ternyata banyak kemiripan, bahkan sama. Mereka mendeteksi bahwa SP itu memang ada, tetapi ia masih tertutup oleh kabut putih yang tentu saja keberadaannya sukar ditemukan. Sang SP sendiri sebenarnya tidak suka bila jati dirinya diketahui atau terdeteksi, karena ia khawatir dengan diketahui keberadaannya maka akan banyak orang yang mendekat dengan bermacam-macam kepentingan. SP adalah sosok yang membawa keluhuran dan cita-cita luhur. Jadi tidaklah penting siapa sosoknya. Yang terpenting adalah sebagai pembawa amanah untuk diteruskan kepada bangsa dan pertiwinya. Baginya, amanah itu sudah berat, sehingga ia hampir tidak sanggup memikirkan dirinya sendiri. Karena ia tidak boleh mempunyai keinginan, semua sudah tertata dan diatur oleh Yang Maha Kuasa. Sobat MC, Sang SP tidak ingin menjadi apa-apa di Nusantara ini. Ia tidak punya kepentingan pribadi selain membawa amanah Nusantara. Semua sumbangsihnya tulus untuk bumi pertiwinya. Oleh karena itu, terkenal bukanlah keinginannya. Karena bisa saja semakin ia terkenal, maka itu akan membuatnya menjadi tidak fokus dalam mempersiapkan dirinya. Ia tidak ingin orang terlalu mengeluh-elukan dirinya. Dia merasa hanyalah manusia biasa, sama seperti yang lainnya. Nah, itulah mengapa ia tidak bisa ditemukan, karena ia pun turut disimpan, dalam artian masih ditutupi para pamomong dan leluhurnya hingga waktu yang tepat. Tetapi bila saatnya tiba, ia akan tampil sebagai seorang sosok yang akan mengabdi dengan penuh ketulusan dan kecintaan pada bangsanya. Maka dari itu, sabarlah dalam menantinya. Semoga suatu saat kabut kan terbuka dan kita bisa melihat sosok itu. Dan kita akan berkata, oh ternyata dialah sosok SP itu. Sobat kesayangan, jangan terlalu berlebihan dalam menantinya, karena ia akan sedih. Masih banyak PR yang harus dikerjakan.
masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Buka mata dan lihatlah sekeliling kita. Masih banyak orang-orang yang memerlukan bantuan kita, bukan hanya materi. Ilmu dan support adalah bagian dari bantuan atau sedekah juga, ya sobat. Jadi jangan bicara saya juga kurang, mana bisa membantu orang. Sobat, bantuan bukan hanya materi melulu, tapi apapun yang bisa dibantu, silahkan bantu. Sejahterakan orang-orang di sekitar kita dahulu, baru kemudian di lingkup yang lebih besar lagi. Karena itu bukanlah hanya tugas SP, tapi tugas kita semua. Nah, sekarang semoga para penanti SP jangan hanya cuma menanti, tapi ayo sama-sama menjadikan sekitar kita dahulu agar lebih makmur, dengan berbagai cara tentunya. Satu lingkup kecil saling gotong royong, maka bila digabung akan lebih banyak lingkup yang sejahtera dan senyum bahagia akan terpancar dari wajah-wajah para penghuni bumi pertiwi. Indah bukan? Sobat, SP mungkin sedang tersenyum melihat semua bersumbangsi untuk sekitarnya. Karena itu akan turut meringankan tugas-tugasnya juga. Semoga SP sejati dapat ditemukan tanpa kamuflase lagi, benar-benar nyata. Sobat MC, ikatan kebersamaan ini sangatlah indah. Sobat-sobat semua tersebar dari Sabang sampai Merauke sana, bahkan luar Nusantara. Semoga kebersamaan ini membawa berkah buat kita semua ya sobat, sehingga ikatan ini semakin kuat. Biarlah raga berjauhan, tapi hati kita semua saling terikat. Ini bukan gombal ya, karena MC tidak suka gombal. Mungkin cukup sekian saja untuk bahasan kali ini ya sobat. Silahkan seperti biasa anggap dongeng bila dirasa di luar akal. Mohon maaf bila tidak berkenan. Segala kesalahan dan kekurangan datang dari keterbatasan seorang MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam